Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial yang kedua untuk kasus CV aneka ragam ini, kita akan melakukan input transaksi. Namun sebelum kita melakukan input transaksi, kita perlu mengecek kembali apakah neraca awal kita sudah benar atau belum. Adapun cara untuk mengecek laporan neraca awal sesuai dengan tanggal mulai data adalah kita gunakan menu daftar laporan, kita pilih daftar laporan, kemudian di sini kita pilih untuk keuangan, masuk kepada neraca induk kontrol. Nah, kemudian untuk di parameternya untuk per tanggal kita inputkan tanggal sesuai tanggal mulai data yang sudah disampaikan di informasi umum perusahaan, yaitu 31 Desember 2017. Nah, kemudian pada parameter tambahan pastikan kita memberikan tanda checklist pada tampilkan data dengan saldo 0. Kita tampilkan. Nah, indikator utama kebenaran dari neraca saldo awal kita adalah bahwa ekuitas saldo awal ini harus menunjukkan angka 0. Ini artinya bahwa neraca yang kita buat ini sudah seimbang, sudah balance. Jadi apabila neraca awal kita, ekuitas saldo awalnya tidak menunjukkan saldo 0, maka kita harus memperbaikinya terlebih dahulu melalui proses-proses sebelumnya, yaitu impor akun, impor pemasok, pelanggan, barang dan jasa, aset tetap, kemudian melakukan proses akhir bulan. Nah, ini ekuitas saldo awal kita sudah 0, berarti neraca awal kita sudah benar sehingga kita siap untuk melakukan input transaksi. Nah, ini kita tutup jendela-jendela yang sudah tidak kita pakai. Baik, kita masuk ke dokumen nomor 1, yaitu pembayaran gaji karyawan. Nah, pembayaran gaji ini kita mencatatnya melalui menu Kasbank, kemudian kita pilih sub menu pembayaran. Nah, Kasbank ini di dokumen 1 disebutkan bahwa kita membayarnya menggunakan kas, sehingga di sini Kasbanknya kita pilih kas, tanggalnya kita inputkan 2 Januari 2018. Nah, sesuai dengan dokumen 1, di situ disebutkan bahwa untuk membayar gaji bulan Desember, akun yang kita gunakan adalah beban gaji. Nah, kita pilih di sini akunnya beban gaji, nominalnya ada 5 juta. Oke. Nah, kemudian kita masukkan keterangan catatan di info lainnya, yaitu pembayaran gaji bulan Desember 2017. Sementara untuk penerima, karena ini adalah pembayaran gaji, otomatis penerimanya adalah karyawan CV aneka ragam. Nah, untuk memastikan kebenaran hasil inputan kita bisa mengeceknya dengan cara menekan tombol cetak. Nah, tombol cetak ini kita nanti lihat, kita bandingkan dengan dokumen yang ada di naskah soal. Kita lihat, nama perusahaannya sudah CV aneka ragam, nama dokumennya pembayaran, tanggalnya tanggal 2, kita membayarnya menggunakan kas. Kemudian akun yang digunakan adalah beban gaji, sementara untuk nilai nominalnya adalah 5 juta. Sudah betul, kita tutup. Nah, untuk dokumen yang kedua, nama dokumennya adalah permintaan barang. Jadi dokumen ini adalah dokumen yang digunakan oleh bagian gudang untuk melakukan permintaan barang kepada bagian pembelian. Permintaan barang kita inputkan melalui menu persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggalnya kita inputkan yaitu tanggal 3 Januari. Tipenya permintaan barang, barangnya kita cari di sini. Yang pertama adalah Choco 04. Kita pilih Choco 04 sebanyak 100 pieces. Tambahkan lagi yang berikutnya adalah Choco 06, coklat masak strawberry sama 100 pieces juga. Dan yang terakhir adalah Choco 05. Choco 05 coklat masak green tea 100 pieces juga. Di sini tidak ada informasi keterangan apapun, jadi ini sudah cukup. Kita bisa simpan atau bisa juga kita tekan tombol cetak untuk mengeceknya dengan yang ada di naskah soal. Nah, kita bisa lihat sebentar hasilnya. Perhatikan, kopnya adalah CV aneka ragam, nama dokumennya permintaan barang betul. Barang yang diminta Choco 04, Choco 06, Choco 05 masing-masing 100 pieces. Tanggal dimintanya adalah tanggal 3 Januari. Oke. Fix, kita lanjutkan ke dokumen nomor 3. 3.1. Nah, berdasarkan permintaan pembelian yang tadi, maka kemudian ditindaklanjuti oleh bagian pembelian untuk
melakukan pesanan pembelian kepada CV Manis Selalu. Nah, untuk pesanan pembelian di dokumen 3.1 kita menginputkannya melalui menu pembelian, kemudian kita pilih pesanan pembelian. Nah, kebetulan di pesanan pembelian ini kita juga melakukan pembayaran uang muka. Kita pilih yang pertama yaitu pemasok, kita ambil CV Manis Selalu. Kemudian tanggal pesannya adalah tanggal 4/01/2018. Nah, barang yang kita pesan tadi kita ambil dari permintaan. Nah, sehingga di sini kita tekan tombol ambil dari permintaan. Nah, kita tekan tombol carinya. Muncul di sini pesanannya ada 3 macam item barang. Kita lanjut. Nah, barang yang dipesan sama persis dengan barang yang diminta oleh bagian gudang. Nah, ini kita tinggal masukkan saja harga-harganya. Kita klik salah satu baris. Untuk Choco 04 harganya adalah 35.000. Oke, kemudian untuk yang Choco 06 adalah 55.000. Kemudian untuk yang Choco 05 sama 55.000. Oke, sehingga totalnya adalah 15.950. Nah, ini kita sudah selesai. Kita tinggal menambahkan untuk keterangan di info lainnya. Keterangan tanggal kirim di sini tidak ada informasi, jadi kita kosongkan saja. Nah, kemudian pengiriman juga tidak ada informasi apa-apa, kita lewati. Tinggal di sini keterangan ada pesanan atas permintaan. Oke. Pesanan atas permintaan barang tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 3 diminta, kemudian tanggal 4 kita pesan. Nah, ini kita bisa tekan tombol simpan atau cetak. Kita cetak terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Apakah sudah sama dengan yang di naskah soal. Kita lihat CV aneka ragam, judulnya pesanan, pembelian tanggalnya tanggal 4. Oke, karena tadi tanggal kosong tanggal kirimnya kita lewati, otomatis sama dengan tanggal pesan. Jumlah totalnya adalah 15.950. Oke, tutup. Nah, berikutnya kita akan mencatat adanya uang muka pembelian. Nah, untuk uang muka pembelian masih kita menggunakan menu pembelian, kemudian kita pilih uang muka pembelian. Sini uang muka pembelian kita bayarkannya adalah kepada CV Manis Selalu. Karena tadi kita pesannya ke CV Manis Selalu. Tanggalnya sama dengan tanggal pesan yaitu 4 Januari 2018. Nah, di sini untuk nomor fakturnya kita lihat di sini nomor form ini adalah nomor yang dikeluarkan oleh CV aneka ragam, jadi kita tidak perlu ganti, nanti sudah otomatis dibuatkan oleh sistem. Nah, untuk nomor faktur yang ada di baris kedua kita inputkan nomor faktur yang diberikan oleh CV Manis Selalu kepada CV aneka ragam. Ini kita bisa ketikkan DP Manis, jadi DP down payment ya, DP Manis 0072. Nah, kemudian karena ini uang muka pembelian, maka sistem akan menanyakan ini uang muka atas pesanan yang mana. Nah, sehingga di sini pada PO number kita tekan tombol carinya. Nah, atas pesanan tanggal 4. Oke, pesanan tanggal 4 itu senilai 15.950. Tapi pada saat pesan kita hanya membayar 5 juta saja. Sehingga kita ketikkan 5 juta pada uang muka. Nah, di 5 juta ini juga sudah termasuk pajak. Nah, ini kemudian kita tambahkan keterangan. Nah, keterangan kita masukkan melalui info lainnya sesuai dengan yang ada di naskah soal. Keterangannya kita tulis uang muka untuk pesanan pembelian. Dan ini sudah selesai. Ini kita cetak untuk melihat hasilnya. Nih, CV aneka ragam, nama dokumennya uang muka pembelian, nomor PI 2018-01001, tanggalnya 4 Januari, nominalnya adalah 5 juta rupiah. Oke, sudah betul. Sekarang kita tutup. Nah, tahap yang ketiga setelah tadi kita mencatat uang muka,
Berikutnya adalah kita mencatat uang yang keluar untuk pembayaran uang muka pembelian tadi. Nah, pembayaran uang muka ini masih kita menggunakan menu pembelian, kemudian kita pilih di sini pembayaran pembelian. Pembayaran pembelian kita bayar untuk pemasoknya masih di CV Money Selalu. Nah, di sini kita menggunakan bank. Kita pilih di sini bank. Saldonya masih 489. Adapun metodenya adalah tunai. Kemudian tanggal bayarnya di sini kita ganti 4 Januari 2018. Nah, kemudian karena pembayaran ini adalah untuk uang muka yang tadi sudah kita buatkan dokumennya, maka kita tekan atau klik tombol ambil. Nah, ambil dari mana? Nah, ternyata dengan CV Money Selalu kita masih memiliki beberapa faktur yang belum lunas. Nah, kita akan membayar untuk yang uang muka. Jadi, untuk checklist yang di atas di 1, 2, 3 kita hilangkan, kita sisakan checklist untuk yang uang muka yang tertanggal 4 Januari tadi sebesar 5 juta. Lanjut, nah kemudian untuk menampilkan nilai pembayaran, kita cukup tekan tombol hitung nilai pembayaran. Oke, 5 juta rupiah. Nah, kemudian kita tambah keterangan yaitu pembayaran uang muka pembelian. Nah, selesai, kita periksa lagi, tekan tombol cetaknya. Kita lihat nama dokumennya pembayaran pemasok betul, tanggal 4. Kepadanya CV Money Selalu betul, nilai nominalnya 5 juta, keterangannya pembayaran uang muka pembelian. Selesai. Nah, kita lanjut di dokumen 4. Setelah tadi di dokumen 3.3 kita melakukan pembayaran, kemudian di dokumen 4 masih tanggal yang sama. Untuk transaksi 4 di dokumen 4 pada tanggal 5 menerima produk. Jadi ini urutannya tanggal 3 kita minta, tanggal 4 kita pesan, kemudian tanggal 5 barang dikirim. Nah, di sini buktinya adalah surat jalan, tapi ingat kopnya di dokumen 4 adalah CV Money Selalu. Artinya bagi CV Money Selalu itu adalah surat jalan, tetapi bagi kita CV Aneka Ragam, surat jalan yang dikeluarkan oleh CV Money Selalu merupakan bukti penerimaan barang. Sehingga untuk dokumen 4 melakukan inputnya adalah melalui menu pembelian kemudian penerimaan barang. Kita pilih pemasoknya adalah CV Money Selalu, tanggalnya 5 Januari. Nomor penerimaannya kita ambil dari nomor surat jalan yang diterbitkan oleh CV Money Selalu, yaitu 00987. Nah, adapun rincian barangnya karena dulu kita sudah pernah mesan, maka kita cukup tekan tombol ambil dari pesanan. Kita tekan tombol cari, yaitu untuk pesanan tertanggal 4. Nah, pada tanggal 4 kita melakukan pesanan dengan 3 item barang, namun ternyata pada tanggal 5 di dokumen 4 barang yang kita terima baru Coko 04, yang Coko 06 dan Coko 05 belum dikirim, sehingga kita hilangkan tanda checklistnya, cukup di Coko 04 saja yang barangnya kita terima. Lanjut seperti ini, kemudian kita berikan keterangan tanggal 4 itu tadi, yaitu penerimaan sebagian pesanan. Oke, kita bisa cetak sekali lagi. Nah, jadi tanggal 4 kita pesan. Nah, ini kita lihat tanggal 5 Januari 2018 kita menerima hanya Coko 04 sebanyak 100 pieces. Dan sama dengan yang di naskah soal. Kita tutup, masuk ke dokumen 5. Di dokumen 5 sama dokumennya surat jalan, yang mengeluarkan adalah CV Money Selalu. Nah, sehingga ini masih kita menggunakan menu pembelian, penerimaan barang, pemasoknya juga CV Money Selalu. Nah, nomor terima barangnya kita inputkan lagi dari CV Money Selalu 1190. Nah, kemudian di sini kita tekan tombol ambil dari pesanan, karena memang tadi
waktu pesan kita pesan 3 item tapi baru dikirim 2 item. Nah, kita pilih tanggal 4. Ini perhatikan masih ada 2 barang yang belum dikirim. Nah, 2 barang yang belum dikirim ini baru kita terima pada tanggal 6-nya. Nah, jadi atas pesanan tanggal 4 kita menerimanya 2 kali. Ini yaitu untuk tanggal 5 dan tanggal 6. Ini tanggal kirimnya kita ganti tanggal 6. Oke, seperti ini. Kemudian keterangannya penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan. Nah, penerimaan pesanan, penerimaan barang. Penerimaan barang atas pesanan tanggal 4. Jadi kita pesannya tanggal 4 tapi ngirimnya 2 kali, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6. Ini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk memastikannya. Di sini kita lihat dokumennya adalah berjudul penerimaan barang. Ini kopnya adalah kita CV Aneka Ragam. Sementara untuk di naskah soal dokumen 5 kopnya adalah CV Manis Lalu, nama dokumennya adalah surat jalan. Jadi sekali lagi saya ulang, dokumen 5 bagi CV Manis Lalu adalah surat jalan, yaitu bukti pengiriman. Sementara bagi kita CV Aneka Ragam, surat jalan yang dikeluarkan oleh CV Manis Lalu merupakan dokumen penerimaan barang. Baik, kita tutup, lanjut ke dokumen nomor 6. Dokumen nomor 6, faktur pembelian. Ini yang mengeluarkan adalah CV Manis Lalu. Jadi karena barangnya sudah kita terima, jadi sudah diterima oleh CV Aneka Ragam, maka tahap berikutnya CV Manis Lalu menagih kepada kita, kepada CV Aneka Ragam dengan cara menerbitkan faktur. Nah, bagi CV Manis Lalu itu adalah faktur penjualan, tetapi bagi kita CV Aneka Ragam itu merupakan faktur pembelian, sehingga kita menginputkannya melalui menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita pilih untuk pemasoknya adalah CV Manis Lalu. Nah, ini tanggal fakturnya adalah tanggal 8. Jadi tahapannya agak panjang. Tanggal 3 minta, tanggal 4 pesan, tanggal 5 kirim, tanggal 6 kirim, tanggal 8 kita ditagih. Nomor faktur kita inputkan nomor yang diterbitkan oleh CV Manis Lalu, yaitu INV 0191. Nah, untuk barang-barangnya kita tekan tombol ambil, yaitu ambil dari penerimaan. Nah, penerimaan kita tekan tombol cari. Penerimaannya ada 2 kali, nih, yaitu tanggal 5. Nah, ini kita lihat ternyata penerimaan kita yang kedua yang nomor 1190 ini tanggalnya keliru. Seharusnya adalah untuk yang tanggal 6, ini 6 Januari. Ini harusnya 6 Januari tapi tertulis 8 November. Nah, maka untuk kasus seperti ini kita harus perbaiki terlebih dahulu. Ini kita tutup dulu, faktur pembeliannya kita tutup. Kita masuk ke bukan di jendela faktur pembelian, tapi di jendela pembelian kemudian penerimaan barang. Nah, jadi sekaligus kita belajar memperbaiki bila mana terjadi kekeliruan. Nah, kita lihat di sini kita memiliki 2 data penerimaan. Nah, ini kita lihat nih ternyata yang nomor 1190 ini tanggalnya keliru. Tadi lupa belum diganti. Nah, ini kita ganti di sini. Tanggalnya adalah 06/01/2018. Udah, ini kita simpan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan mencatat ke faktur pembelian, yaitu menu pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Kita lihat di sini pemasoknya adalah CV Manis Lalu, tertanggalnya adalah 8 Januari 2018. Barang-barangnya kita tekan tombol ambil, ambilnya adalah dari penerimaan. Oh, nomor fakturnya harus diisi tadi, INV 0191. Oke, kita ambil dari penerimaan, tekan tombol cari. Nah, ini ada 2, yaitu pengiriman tanggal 5 dan tanggal 6. Nah, kita masukkan dulu yang tanggal 5, Joko 04. Kemudian kita ambil lagi untuk penerimaan yang tanggal 6. Jadi penerimaannya 2 kali, tetapi menerbitkan fakturnya 1 kali saja. Lanjut. Nah, ini di sini yang difaktur adalah 3 item barang dengan total 15.950.
tidak ada keterangan apapun, ini sudah selesai, kita cetak saja. Kita cetak, pastikan kita koreksi lagi. Kopnya CV aneka ragam, nama dokumennya, faktur pembelian betul, tanggalnya adalah 8 Januari. Nomor faktur dari pemasok INV 0191. Barang-barangnya Joko 4, 6, 5 masing-masing 100 pieces, totalnya 15.950. Selesai, kita tutup, masuk ke dokumen 7.1. Nah, dokumen 7.1 ada kaitannya dengan dokumen 7.2, yaitu kita melakukan pembelian secara tunai. Nah, pembelian secara tunai ini berarti kita tanpa melalui proses kebetulan tanpa melalui proses permintaan, tanpa melalui proses pesanan. Jadi kita langsung menerima barangnya sehingga langsung diterbitkan faktur. Jadi bisa disimpulkan ketika kita menerima faktur berarti proses pendahulunya itu sudah terjadi. Ini berarti antara barang dan tagihan datangnya bersamaan. Nah, kita pilih untuk yang dokumen 7.1, di situ kopnya adalah PT Cocoa. Nah, jadi bagi PT Cocoa itu adalah faktur penjualan, tetapi bagi kita adalah faktur pembelian. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, kita pilih untuk pemasoknya adalah PT Cocoa. Sini tanggalnya adalah tanggal 9/01/2018 seperti ini. Kemudian kita inputkan nomor faktur yang diterbitkan oleh PT Cocoa. Ini yaitu Cocoa, kita tulis Cocoa 5252. Oke. Nah, tanggalnya, nah karena barang-barangnya ini tidak dilalui dengan proses pesanan dan seterusnya, maka untuk barang-barangnya kita tekan tombol cari. Kita tidak menggunakan tombol ambil. Kita pilih untuk Choco 01 permen coklat. Kuantitasnya adalah 5.000 unit. Harganya 2.500. Kemudian kita dapat diskon di sini. Diskonnya adalah 2.500.000. Seperti ini. Sehingga totalnya adalah 10 juta. Lanjut untuk barang yang kedua yaitu Choco 03 atau bola coklat. Nah, bola coklat kita belinya sebanyak 1.000 pieces. Harganya adalah Rp5.000 tanpa diskon. Lanjut. Sehingga totalnya perhatikan di bagian bawah ini adalah 16.500.000. Tidak ada keterangan apapun. Ini selesai, kita tekan tombol cetak. Di situ muncul faktur pembelian dari PT Cocoa, kemudian total harganya adalah 16.500.000. Nah, karena ini pembelian secara tunai, maka setelah terbit faktur, untuk input yang berikutnya adalah kita mencatat untuk pembayaran uangnya. Nah, ini kita tutup, fakturnya juga kita tutup. Kemudian kita masuk ke menu pembelian, ke pembayaran pemasok. Nah, pembayaran kita ke submenu pembayaran pembelian. Nah, kita mau membayar kepada PT Cocoa menggunakan kas yang ada di bank. Betul? Metode bayarnya adalah tunai. Tanggal bayarnya adalah tanggal 9. Seperti ini. Nah, kemudian ini yang mau kita bayar adalah faktur yang tadi, yang nomor Cocoa 5252, sehingga di sini kita tekan tombol ambil. Nah, ternyata kepada Cocoa kita punya dua faktur yang belum lunas, yaitu faktur tertanggal 11 Desember dan tanggal 9 Januari. Nah, sementara ini kita bayar untuk yang tanggal 9 Januari. Sehingga checklist yang di atas kita buang, checklistnya hanya satu, yaitu pada Cocoa 5252. Kita lanjut di sini. Oke, kemudian kita tekan tombol hitung nilai pembayaran untuk memunculkan nilai uang yang harus kita bayarkan, yaitu 16.500.000. Nah, kemudian di sini juga tidak ada keterangan apapun, kita tekan tombol cetak.
Kita lihat CV aneka ragam betul, nama dokumennya pembayaran pada pemasok tanggal 9, tunai 16.500.000. Oke, sudah betul, kita tutup. Lanjut ke dokumen 8. Dokumen 8, CV aneka ragam melakukan pelunasan kepada PT Alami atas menggunakan giro tanggal 10 Januari. Oke, tanggal 10 Januari kita melakukan pembayaran kepada PT Alami Sejahtera. Nah, ini masih sama sebenarnya, kita menggunakan menu pembelian, tapi ini saya ulang saja agar kalian lebih jelas. Kemudian kita masuk ke pembayaran pembelian. Jadi karena dokumennya judulnya adalah pembayaran pemasok, maka kita inputnya melalui menu pembelian, pembayaran pembelian. Pemasoknya kita pilih PT Alami Sejahtera, kita bayarnya adalah menggunakan bank. Sini kita pilih bank. Nah, kemudian metode bayarnya kita menggunakan cek atau giro. Nah, karena kita menggunakan tanggal cek atau giro, ini di sini kita membayarnya adalah tanggal 10 Januari 01/2018. Tetapi cek atau giro kita tadi baru bisa cair tanggal 15 Februari, sehingga tanggal cair itu kita inputkan pada fil tanggal cek 15/02/2018. Jadi saya ulang, ceknya kita memang mengeluarkannya tanggal 10 Januari, tetapi cek tadi baru bisa dicairkan setelah tanggal 15 Februari, sehingga tanggal cair cek kita menginputkannya adalah pada fil tanggal cek. Nah, ini karena akan kita pakai untuk membayar faktur sebelumnya, maka kita tekan tombol ambil. Nah, ini ternyata untuk CV Alami Sejahtera kita punya satu faktur yang belum lunas, ini berarti yang harus kita bayar. Kita tekan tombol hitung nilai pembayaran 7.280.000. Di sini ada keterangan pembayaran hutang. Ini pembayaran hutang atas invoice nomor FAS 900. Oke, informasinya ini saja. Kita cek dengan cara menekan tombol cetak. Kita lihat judulnya pembayaran pemasok betul, jumlahnya 7.280.000. Tanggal bayarnya tanggal 10 Januari. Total 7.280.000. Oke, kita tutup, lanjut ke dokumen 9. Dokumen 9 adalah retur pembelian. Jadi kita CV aneka ragam melakukan retur kepada CV Manis atas pembelian tanggal 8. Nah, tanggal 8 tadi kan kita sudah menerima faktur, barang juga sudah kita terima. Ternyata barang ada yang rusak sehingga harus kita kembalikan di dokumen 9 ini. Retur pembelian kita input melalui menu pembelian, kemudian kita pilih retur pembelian. Retur pembelian kita isikan yang pertama, pemasoknya adalah CV Manis selalu, tanggal returnya 11 Januari. Kemudian retur dari faktur. Nah, ini kita lihat nomor referensinya nih. Oke. Dari faktur yang tanggal 8 tadi. Nah, barangnya kita ambil. Oke, barangnya kita ambil. Nih, ternyata dulu pada tanggal 8 kita menerima 3 macam item barang. Ini yang kita kembalikan adalah Choco 06, coklat masak stroberi. Jadi untuk yang coklat masak vanilla dan green tea kita buang tanda checklistnya, lanjut. Nah, dari Choco 006 sebanyak 100 pieces ini tidak semuanya dikembalikan. Yang dikembalikan hanya 2 unit saja. Nah, sehingga ini angkanya kita ganti. Yang semula 100 kita ganti menjadi 2. Oke, sehingga totalnya adalah 110.000. Oke, kita tambahkan keterangan nih, di info lainnya di sini kita ketikkan ya, keterangan retur karena kemasan rusak sehingga tidak dapat dijual kembali. Nah, keterangannya hanya itu saja. Kita periksa dulu dengan menekan tombol cetak.
kita lihat dokumennya, kopnya adalah CV Aneka Ragam. Kita lihat CV Aneka Ragam, nama dokumennya retur pembelian tanggal 11, betul. Barangnya Coko 06 sebanyak 2, totalnya 121.000. Oke, kita lanjut ke dokumen 10. Nah, ini untuk penomoran penomoran faktur pajak. Penomoran faktur pajak kita menggunakan menu Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak kita inputkan sesuai yang ada di naskah soal. 901 18 2000 11922 sampai dengan 901 18 200 19977. Oke, ini kita simpan. Dah, prosesnya hanya seperti itu. Kita lanjut ke dokumen 11. Dokumen 11 ini kita mulai dengan transaksi penjualan. Jadi di dokumen 11 ini kita menerima pesanan dari pelanggan, yaitu pelanggan CV Inti Makmur. Pesanan penjualan kita mencatatnya melalui menu penjualan, kemudian kita pilih submenu pesanan penjualan. Pesanan penjualan kita pilih di sini pelanggannya adalah CV Inti Makmur. Tanggal pesannya tanggal 13. Barang yang dipesan karena tidak ada kegiatan pendahulunya, maka di sini kita tekan tombol ambil. Yaitu barang yang pertama Coko 05 sebanyak 100 unit. Nah, harganya adalah 165.000. Sudah ada ya, tidak ada diskon. Lanjut. Kemudian barang yang kedua adalah Coko 06 sebanyak 50 unit. Harganya juga sama 165.000. Dan barang yang terakhir adalah coklat masak vanila Coko 04 sebanyak di sini 25 pieces. Harganya 105. Lanjut. Sehingga total nilai pesanannya adalah 30.112.500. Ini tidak ada keterangan apapun, ini bisa kita simpan saja atau ditekan tombol cetak juga boleh. Berikutnya dokumen 12, surat jalan. Kita kemudian mengirimkan pesanan dokumen 11 tadi. Nah, pengiriman pesanan penjualan, nama dokumennya adalah surat jalan. Jadi kopnya CV Aneka Ragam, nama dokumennya adalah surat jalan, berarti kita menginputkannya melalui menu penjualan, kemudian kita pilih pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan kita pilih pelanggan yang akan kita kirim, yaitu CV Inti Makmur. Tertanggalnya adalah 15 Januari. Pengirimannya di situ mobil box. Nah, kita ketikkan saja mobil box. Tidak ada, kita simpan sebagai data baru. Nah, untuk barang-barang yang dikirim kita ambil saja dari pesanan. Nah, kita ambil dari pesanan. Sebelumnya tadi di dokumen 11 kita tekan tombol cari. Nah, ini sales ordernya adalah tertanggal 13. Jadi CV Inti Makmur pesan tanggal 13, baru tanggal 15 kita kirim. Semua barangnya kita kirim. Lanjut. Di sini kita tambahkan keterangan melalui info lainnya, yaitu pengiriman atas pesanan tanggal 13 Januari. Oke, selesai. Ini bisa kita lihat, kita cetak seperti itu. Ini surat jalan. Jadi kalau di surat jalan kita belum bicara tentang harga, di sana hanya muncul jumlahnya atau kuantitasnya saja. Coko 05 100, Coko 06 50, Coko 04 25. Oke, kita tutup. Lanjut ke dokumen 13. Faktur penjualan. Nah, tadi barang karena sudah kita kirim, maka CV Aneka Ragam berhak untuk menagih. Tinggal 15
kita mengirim tanggal 16 kita mengirimkan fakturnya. Pengiriman faktur penjualan atau penagihan kita lakukan melalui menu penjualan, kemudian kita pilih sub menu faktur penjualan. Ini pelanggannya masih sama yang tadi, yaitu CV Inti Makmur. Tanggal tagihannya adalah tanggal 16. Ini. Jadi tadi pesan tanggal 13, tanggal 15 kita kirim, tanggal 16 kita terbitkan faktur. Kita tekan tombol ambil dari pengiriman. Nah, kita ambil dari pengiriman, tekan tombol cari. Nah, ini DO delivery ordernya tadi tertanggal berapa tadi? Tertanggal 15. Oke. Kita lanjut. Nilainya nominalnya adalah 30.112.500. Kita tambahkan keterangan di info lainnya. Nah, keterangannya di sini kita tuliskan tagihan atas pengiriman barang. Pengiriman barang tanggal 15 Januari. Oke. Selesai, kita cek dengan cara menekan tombol cetak. Ini kita tunggu. Ini kita lihat kopnya berjudul faktur penjualan, tanggalnya 16 betul, ekspedisinya kita menggunakan mobil box, tanggal kirimnya tanggal 15 betul, barang yang dikirim ada 3 yaitu Coko 05, Coko 06, Coko 04, total tagihannya adalah 30.112.500. Selesai. Kita lanjut ke dokumen 14.1. Di dokumen 14.1 ini adalah dokumen penjualan, namun dengan variasi kita membebani pelanggan dengan ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini nanti kita mencatatnya sebagai pendapatan lain-lain. Nah, dokumen 14.1 judulnya adalah faktur penjualan, maka kita menginputkannya menggunakan menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Untuk pelanggan kita pilih di sini adalah Toko Sukses Selalu. Toko Sukses Selalu, tanggal fakturnya adalah tanggal 17. Oke. Nah, ini barang-barangnya kita tidak menggunakan ambil, tetapi kita gunakan cari, karena memang Toko Sukses Selalu ini tidak melakukan pesanan terlebih dahulu kepada kita. Ini kita pilih di sini barangnya yaitu bola coklat Coko 03. Coko 03 ada 50, harganya 15 juta. Kemudian Coko 01, Coko 01 permen coklat sebanyak 100 pieces, harga 7.500. Sehingga total tagihannya adalah 1.650. Nah, di sini kita membebani pelanggan dengan ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini kita tambahkan ini biaya lainnya. Nah, kita masukkan di sini. Bagi pelanggan itu adalah biaya, tetapi bagi kita ongkos kirim ini kita mencatatkannya sebagai pendapatan lain-lain. Nah, kita masukkan saja di sini pendapatan lain-lain. Jumlahnya 100.000. Oke, lanjut. Nah, sehingga ini kita lihat, kita periksa ini dicetak. Oke, faktur penjualan tanggal 17. Ini tanggal kirimnya masih keliru, nanti kita perbaiki. Ini tanggal pengirimannya tadi kita belum ganti. Pendapatan nih, perhatikan. Untuk harga barangnya 750 betul. Kemudian ada pendapatan lain-lain 100.000. Subtotalnya adalah 1.500.000 ditambah PPN-nya 150, berarti 1.650 ditambah dengan biaya lain-lain 100.000. Total 1.750. Ini kita akan perbaiki untuk tanggal kirimnya. Nah, kita tutup. Memperbaikinya mudah, ini kita tinggal tekan tombol hijau. Nah, ini tadi Toko Sukses Selalu. Oke, nah di sini tadi di info lainnya kita tidak edit. Nah, ini tanggal kirimnya kita ganti menjadi tanggal 17 Januari. Oke, jadi tanggal faktur sama dengan tanggal kirim. Kita simpan.
Masuk ke dokumen 14.2. 14.2 kemudian kita menerima pembayarannya. Nah, jadi karena CV CV toko sukses selalu melakukan pembelian secara tunai. Jadi kalau penjualan secara tunai dokumennya ada dua, yaitu faktur penjualan sama tanda terima pembayaran. Tanda terima pembayaran kita input melalui menu penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan. Kita pilih pelanggannya adalah toko sukses selalu. Oke, kita menerimanya adalah menggunakan bank, lewat bank. Kita menerima uangnya lewat bank. Oke, metode bayarnya adalah tunai, betul. Nah, untuk fakturnya kita ambil, bukan kita cari tapi kita ambil. Nah, dengan toko sukses selalu kita masih memiliki 3 tagihan, yaitu tanggal 10 Desember, 18 Desember, dan 17 Januari. Nah, ini kita menerima untuk yang pembayaran tanggal 17 Januari, sehingga 2 checklist yang di atas kita hilangkan. Lanjut. Nah, ini kita tekan tombol hitung nilai pembayaran, muncul 1.750.000. Kemudian kita inputkan keterangan melalui info lainnya, yaitu penerimaan penjualan tunai. Oke, selesai. Kita cek, tekan tombol cetaknya. Oke, kita pilih yang penerimaan penjualan default. Nah, ini kita lihat tanda terima pembayaran. Tanggalnya, 8 November ini masih salah, nanti kita perbaiki tanggalnya. Jumlahnya 1.750.000. Oke, ini berarti kita masih keliru di tanggal. Kita perbaiki lagi dengan cara tekan tombol hijaunya. Ini tanggalnya tadi lupa belum kita ganti. Ini kita ganti tanggal 17 Januari 2018. Oke, kita simpan saja. Kita masuk ke dokumen 15. Dokumen 15, retail coklat melakukan pelunasan atas faktur. Oke, pelunasan dilakukan melalui transfer bank. Oke, jadi kita CV Aneka Ragam menerima pembayaran dari PT Retail Coklat, cuma dia membayarnya menggunakan transfer bank. Nah, penerimaan pelunasan piutang masih sama, kita menggunakan menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Terima dari, kita pilih, di situ adalah PT Retail Coklat, dia bayarnya adalah menggunakan bank. Tadi disebutkan dia melakukan transfer, sehingga metode bayarnya kita gunakan tunai lainnya. Tanggal bayarnya jangan lupa kita ganti tanggal 18 Januari 2018. Kemudian dia membayar atas faktur terdahulu, faktur tanggal INV 17230, sehingga kita tekan tombol ambil. Nah, ini INV 17230. Lanjut. Nilainya adalah 13.700. Kita tekan tombol hitung nilai pembayaran. Oke, sama. Kita masukkan sekarang keterangan di info lainnya, yaitu pelunasan faktur INV 17/230. Oke, ini saja informasinya. Kita tekan tombol cetak kembali untuk memeriksa kebenaran input yang kita lakukan. Kita pilih penerimaan penjualan default. Oke, judulnya di sini tanda terima betul, tanggalnya 18 betul, nilai nominalnya 13.700.000, darinya PT Retail Coklat. Oke, sudah betul, kita tutup. Lanjut ke dokumen 16. Dokumen 16, CV Aneka Ragam melakukan penjualan secara kredit kepada Retail Coklat. Nah, penjualan secara kredit di sini tidak ada informasi dia pesan atau apa, sehingga kita langsung saja ke faktur penjualan, yaitu di menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita pilih pelanggannya adalah Retail Coklat. Tanggalnya 19/01/2018. Oke, di sini barang-barangnya kita cari. Yang pertama adalah Choco 02. Choco 02 sebanyak 100 bungkus. Kemudian Choco 05
Choco 05 sebanyak 20, harganya 165.000. Lanjut. Kemudian Choco 06, kita pilih di sini. Choco 06 juga 20 pieces. Dan yang terakhir adalah Choco 04. Choco 04 atau coklat masak vanila sebanyak 20 pieces juga, harganya 165.000. Oke, kita lanjut. Seperti ini, totalnya adalah 14.520.000. Oke, sudah sama dengan yang ada di dokumen. Kemudian keterangan kita masukkan di info lainnya, tanggal faktur. Nah, ini tanggal kirimnya jangan lupa kita ganti. Kalau tidak ada informasi lain, maka tanggal kirim kita samakan dengan tanggal faktur, yaitu 19 Januari. Keterangannya kita tuliskan saja di sini, penjualan secara kredit. Oke. Nah, kita tinggal tekan tombol cetak untuk memeriksa. Kita lihat di situ KOP CV Aneka Ragam, nama dokumennya faktur penjualan, tanggalnya 19, betul, totalnya adalah 14.520 kepada PT Retail Coklat. Good, lanjut ke dokumen 17, retur penjualan. Nah, ini si PT Retail Coklat melakukan retur. Nah, retur penjualan kita mencatat menggunakan menu penjualan, kemudian kita ke retur penjualan. Retur penjualan kita pilih pelanggannya adalah PT Retail Coklat di dokumen 17. PT Retail Coklat, tanggal returnya adalah tanggal 20 Januari. Nah, barang-barang yang diretur adalah dari faktur, sehingga di sini kita pilih fakturnya. Nah, tertanggal 19. Tanggal 19, kemudian barangnya kita ambil. Nah, ternyata tanggal 19 kita jual ada 4 item barang. Nah, yang dikembalikan hanya coklat masak green tea. Jadi selain itu tanda checklistnya kita hilangkan. Lanjut. Nah, coklat masak green tea ini pun yang kita jual 20, yang diretur hanya 3 pieces. Jadi 20-nya kita ganti menjadi 3. Seperti ini, sehingga totalnya adalah 544.500. Nah, kita tambahkan keterangannya di info lainnya. Nah, keterangannya retur karena barang kadaluarsa. Nah, seperti ini kita periksa dengan menekan tombol cetak. Perhatikan di sini CV Aneka Ragam, betul, retur penjualan betul, kepadanya Retail Coklat tanggal 20, barangnya Choco 05, kuantitasnya 3, nilai nominalnya Rp544.500. Sudah betul, kita tutup. Lanjut ke dokumen 18, penyesuaian persediaan. Nah, ini ternyata setelah dicek, barang yang tadi yang sudah kadaluarsa, kita melihat nih, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh CV Aneka Ragam dari gudang agar tidak dijual kembali. Nah, untuk itu perusahaan melakukan penyesuaian. Nah, barang yang rusak kita keluarkan dari gudang. Kita keluarkan dari gudang, kita catat sebagai beban barang rusak. Nah, penyesuaian persediaan karena barang rusak atau barang kadaluarsa, kita menggunakan menu persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Nah, pada penyesuaian persediaan kita inputkan yang pertama di situ tanggalnya adalah 22 Januari 2018. Penyesuaian barang yang rusak atau yang akan disesuaikan adalah Choco 05, coklat masak green tea. Nah, tipenya di sini kita pilih tipe pengurangan karena kita keluarkan dari gudang sebanyak 3 unit. Oke, kita lanjut. Nah, di sini barang yang rusak tadi kita catat ke akun beban barang rusak. Nah, sehingga di sini akun penyesuaian kita pilih beban barang rusak. Nah, di sini belum muncul, kita akan mengaturnya melalui menu pengaturan. Kita klik menu pengaturan, kemudian preferensi, kita pilih untuk akun perkiraan,
kita pilih jendela persediaan. Nah, ini muncul akun penyesuaian. Akun penyesuaian di sini kita tambahkan beban barang rusak. Oke, kita simpan. Kemudian preferensinya sudah tertutup. Sekarang kita perhatikan di sini kita akan masukkan. Ya, kita tambahkan. Nah, sudah muncul beban barang rusak. Seperti ini. Kemudian kita beri keterangan. Dikeluarkan karena kadaluarsa. Oke, kita lihat. Kita cetak di sini. Perhatikan penyesuaian persediaan betul tanggal 22 Januari. Nih sebanyak 165.000. Oke, sudah selesai untuk dokumen 18. Kita lanjut ke dokumen 19.1, yaitu kita melakukan penjualan tunai ke CV Inti Makmur. Penjualan secara tunai kita lakukan melalui menu penjualan 2 tahap nih, yaitu kita catat faktur, kemudian catat yang kedua adalah penerimaan penjualan. Yang pertama, penjualan faktur penjualan. Kita pilih di sini pelanggannya adalah CV Inti Makmur. Tertanggalnya 23 Januari. Nah, barang-barangnya kita tekan tombol cari, bukan ambil karena memang tidak ada pesanan terlebih dahulu. Yaitu Choco 01. Choco 01 permen coklat. Oke. Dia membeli sebanyak 500 pieces, harga 7.500, sehingga totalnya 3.750.000. Tidak ada diskon, hanya ada keterangan di sini penjualan tunai. Nah, tanggal pengiriman karena di dokumen naskah soal tidak ada keterangan, maka kita samakan dengan tanggal faktur 23/01/2018. Ya, otomatis sama karena ini penjualan tunai, maka tanggal kirim sama dengan tanggal faktur, sama dengan juga tanggal penerimaan pembayaran. Keterangannya adalah penjualan tunai. Kita cetak. Oke, kita cetak. Hasilnya seperti ini, faktur tanggal 23 betul, tanggal kirimnya juga tanggal 23, kepadanya CV Inti Makmur betul, totalnya 4.125.000. Kita tutup, lanjut ke dokumen 19.2, yaitu mencatat penerimaan pembayarannya. Mencatat penerimaan pembayaran atau penerimaan dari penjualan, kita menggunakan menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Nah, dokumennya nanti namanya adalah tanda terima pembayaran. Nah, ini pelanggannya tadi adalah CV Inti Makmur, kemudian kita menerima pembayarannya adalah lewat bank, metodenya adalah tunai, tanggalnya adalah tanggal 23 Januari 2018. Nah, ini untuk fakturnya kita ambil faktur. Nah, ini ternyata untuk CV Inti Makmur masih banyak sekali faktur yang belum lunas. Nah, ini kita menerima untuk pembayaran yang tanggal 23, yang bawah sendiri, sehingga yang 4 di atas kita hilangkan checklistnya. Nah, lanjut, di sini kita tekan tombol hitung pembayaran. Jadi uang yang kita terima adalah 4.125.000. Nah, kita tambahkan keterangan di sini penerimaan penjualan tunai. Kita cek dengan cara tekan tombol cetak. Penerimaan penjualan default. Nah, ini perhatikan tanda terima pembayaran. Jadi menunya tadi adalah penjualan, penerimaan penjualan, tapi nama dokumennya adalah tanda terima pembayaran. Dari CV Inti Makmur betul, tanggal 23 Januari betul, totalnya 4.125.000. Oke, selesai, kita tutup. Kita lanjut ke dokumen 20. Dokumen 20, nama dokumennya adalah transfer bank. Ini berarti terjadi transfer dari bank ke kas. Nih, perhatikan tanggal 24 Januari perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank. Nah, untuk transfer kita menggunakan menu kas dan bank, kita pilih transfer bank. Ini karena kita pengisian uang kas dari bank. Ini saya tanggalnya dulu 24/01/2018.
Karena kita mengisi uang kas dari bank, maka otomatis transfer uang darinya kita isi bank. Nah, sementara ke-nya kita isi kas. Nah, tapi sebaliknya nanti apabila kita melakukan penyetoran uang kas ke bank, maka masih sama transfer uang tapi dari kas ke bank, tapi ini dari bank ke kas. Oke, nilai nominalnya adalah 2.500.000. Oke, di sini tidak ada biaya apapun. Kita tambahkan saja untuk keterangan, yaitu pengisian kas dari bank. Oke, kita cek, kita periksa. Ini transfer bank tanggal 24, betul? Nih, dari bank ke kas 2.500.000 pengisian kas. Betul, tutup. Kita lanjut ke dokumen 21, bukti memorial. Perusahaan menambahkan barang baru pada list. Jadi kita menambahkan barang baru. Menambahkan barang baru kita gunakan menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Di sini kategorinya kita umum karena memang tidak ada kategori lainnya. Kode barangnya kita biarkan saja biar dibuatkan oleh sistem. Namanya adalah selai coklat. Nah, satuannya adalah botol. Kita ketik di sini botol. Sudah, kemudian kita isikan harga jual. Di sini harga jual pada definisi harga jual 15.000. Kemudian satuan barang dikenai PPN. Nah, sehingga di sini PPN. Ya, jadi inputannya tadi kita masukkan nama barang, harga, satuan, kemudian PPN. Nah, ini kita simpan. Kita lanjut ke dokumen 22.1. Setelah menambahkan item barang, sekarang kita akan melakukan pembelian secara tunai untuk barang yang tadi. Pembelian secara tunai kita menggunakan menu pembelian, faktur pembelian, dan nanti yang kedua adalah pembayaran pembelian. Kita pilih yaitu kita beli secara tunainya adalah dari PT Cocoa. Nah, kita beli dari PT Cocoa tanggal 26. Oke, PT Cocoa. Nomor faktur yang dikeluarkan oleh PT Cocoa adalah faktur garing 3456. Oke. Nah, ini barangnya kita cari, kita tidak ambil. Tadi kita sudah membuat selai. Nah, ini di sini. Kita tadi juga tidak memberikan nomor, sehingga nomornya diberikan otomatis oleh sistem. Namanya adalah selai coklat. Kita beli sebanyak 500 botol, di mana harga per botolnya adalah 6.500. Di sini tidak ada diskon. Lanjut, sehingga total yang harus kita bayar adalah 3.575. Oke, tidak ada informasi tambahan. Kita periksa. Kan di sini judulnya adalah faktur pembelian. Faktur pembelian PT Cocoa 3575 untuk selai coklat 500 botol. Oke, kita masuk ke tahap 2 dari transaksi pembelian secara tunai, yaitu ke pembayaran pemasok. Masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nanti dokumennya namanya pembayaran pemasok. Pemasoknya tadi PT Cocoa, kemudian kita bayarnya menggunakan uang di bank, jadi kita pilih bank. Metode bayarnya adalah tunai, tanggal bayarnya tanggal 26. Oke. Nah, ini untuk fakturnya kita ambil. Oke. Ternyata ke Cocoa kita masih punya 2 faktur yang belum dibayar. Nah, sekarang kita pilih sesuai di naskah soal, kita bayar untuk yang tanggal 26 Januari. Nah, sehingga yang atas kita buang checklistnya. Nah, totalnya 3.575. Kita tekan tombol hitung nilai pembayaran. Oke, kita tambahkan keterangan melalui menu info lainnya. Kita tuliskan di situ pembelian secara tunai. Secara tunai. Oke, kita tekan tombol cetak.
Oke, ini tadi nih melalui menu pembelian, pembayaran dokumennya namanya adalah pembayaran pemasok tanggal 6 3.575 betul, kepadanya PT Cocoa. Keterangannya pembelian secara tunai. Oke, tutup. Kita lanjut ke dokumen 23. Dokumen 23 kita akan membuat promo dengan cara membuat paket murah. Jadi paket murah ini dalam satu paket nanti kita akan buat terdiri dari 3 botol selai coklat, 3 bungkus bubuk coklat. Nah, membuat item barang paket nih, berarti kita melalui menu, masih di menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, gini kategori barangnya juga masih sama, umum. Kode barangnya ajak, nama barangnya kita tambahkan di sini. Namanya adalah paket hemat. Nah, karena dalam paket hemat ini terdiri dari lebih dari satu macam barang, maka di sini jenis barangnya kita pilih grup. Nah, satuannya kita bisa tambahkan paket. Jadi nanti satuannya adalah paket. Nah, dalam satu paket terdiri dari beberapa macam barang. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jendela penjualan. Harganya adalah 150. Oh, tadi namanya bukan paket hemat tapi paket murah meriah. Maaf. Paket murah meriah. Nah, paket murah meriah terdiri dari harganya 150.000. 150.000 itu bukan harga rincian tapi harga paket. Nah, sehingga di sini kita hilangkan tanda checklist harga dihitung dari rincian. Nah, kita munculkan harga baru yaitu 150.000 per paket. Nah, barang ini dikenai PPN. Ya, kita pilih di sini. PPN. Jadi isiannya untuk membuat grouping barang di umum kita tambahkan nama barang, jenisnya grup, satuannya paket. Kemudian kita tentukan harga jualnya, kemudian juga PPN-nya. Nah, sekarang rincian grupnya. Nah, karena tadi kita milih grup, maka sistem akan menanyakan paket murah meriah ini terdiri dari apa saja. Nah, kita inputkan melalui jendela rincian grup. Jadi paket murah meriah itu terdiri dari yang pertama 3 botol selai coklat. Nah, selai coklatnya ini dalam tiap paket ada 3. Lanjut. Nah, kemudian anggota grup yang kedua adalah bubuk coklat. Bubuk coklat 3 bubuk coklat. Bubuk coklatnya juga terdiri dari 3 bungkus. Jadi dalam satu paket murah meriah itu terdiri dari 3 botol selai coklat dan 3 bungkus bubuk coklat. Oke, ini sudah selesai, kita simpan. Berikutnya transaksi dokumen 24.1. Nah, sekarang kita akan menjual paket murah meriah tadi secara tunai kepada pelanggan tunai. Nah, penjualan secara tunai kita input melalui menu penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Jadi sekali lagi untuk penjualan secara tunai itu ada 2 tahap. Catat dulu fakturnya, baru kemudian pembayarannya. Pelanggannya adalah kita pilih pelanggan tunai. Pelanggan tunai tanggalnya 29. Oke. Barangnya yang dijual adalah paket tadi, paket murah meriah. Nah, paket murah meriah itu dia belinya 10 paket. 10 paket, masing-masing ada 3 bubuk coklat, 3 selai, jadi 3 kali 10 ada 30 nanti munculnya. Nih, 10 paket. Nah, 10 paket terdiri dari 30 selai coklat dan 30 bubuk coklat. Total nilai penjualannya adalah 1.650.000. Keterangannya kita tambahkan saja di sini penjualan tunai. Nah, jangan lupa untuk mengganti tanggal pengiriman karena ini penjualannya secara tunai, tanggal kirimnya kita samakan saja dengan tanggal faktur. Oke, kita cek. Gini, faktur penjualan tanggal 29 kepada pelanggan tunai betul. 10 paket murah meriah totalnya 1.650.000.
Oke, tutup. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, mencatat penerimaannya melalui menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Pelanggannya tadi adalah pelanggan tunai. Kita pilih pelanggan tunai, membayarnya dia melalui bank secara tunai. Nah, ini fakturnya kita ambil tadi dari faktur yang tanggal 29. Lanjut. Kita tekan tombol hitung nilai pembayaran, sama muncul 1.650. Keterangannya kita inputkan di situ sesuai dengan naskah soal, penerimaan penjualan secara tunai. Oke, kita ganti tanggalnya 29. Oke, kita periksa hasilnya. Kita lihat judulnya nih, kopnya adalah CV Aneka Ragam, betul. Tanda terima pembayaran, betul. Dari pelanggan tunai 1.650. Selesai, kita tutup. Lanjut ke dokumen 25. Dokumen 25 adalah kita menjual, melakukan penjualan secara kredit dan kita menagihkan ongkos angkut. Nah, jadi kita membebani si pembeli dengan ongkos angkut. Bagi pembeli itu adalah pendapatan lain-lain, tapi bagi kita, bagi penjual adalah pendapatan lain-lain. Oke, penjualan secara kredit kita input melalui menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Faktur penjualan kita pilih pelanggannya di dokumen 25 adalah PT Retail Coklat. PT Retail Coklat, tanggal fakturnya 29 Januari 2018. Untuk barangnya kita cari, sama dia beli untuk paket murah meriah. Paket murah meriah belinya sebanyak 50 paket. Sehingga totalnya adalah 8.250.000. Nah, kemudian atas penjualan ini kita membebani dia dengan biaya angkut. Nah, kita masukkan kita pilih lain-lain. Bagi kita adalah pendapatan lain-lain. Oke, sebesar 200.000. Oke, jadi tagihannya nanti kepada Retail Coklat terdiri dari 3 macam, atas nilai penjualan, nilai PPN, dan atas biaya angkutnya. Nah, kita tambahkan keterangan juga di situ, penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit. Kemudian untuk tanggal kirimnya nih, jangan lupa juga tanggal kirim. Kalau tidak ada informasi, kita samakan dengan tanggal faktur. Oke, kita periksa. Faktur penjualan kepadanya PT Retail Coklat, betul. Kita lihat bagian bawah. Nilai penjualannya 7.500.000, betul. PPN-nya 750.000 ditambah dengan biaya lain-lain 200.000, sehingga total tagihan kita ke PT Retail Coklat adalah 8.450.000 rupiah. Selesai, kita tutup. Lanjut ke dokumen 26. Dokumen 26 jurnal umum, yaitu kita mencatat beban asuransi. Beban asuransi berarti kita mengakui adanya beban asuransi, debit, dan mengurangi asuransi dibayar di muka. Jurnal umum kita melakukannya melalui menu buku besar, kemudian jurnal umum. Kita inputkan tanggalnya adalah 31 Januari 2018. Debitnya adalah kita mengakui adanya beban asuransi. Kita pilih di sini beban asuransi. Debit sebesar 2 juta. Oke, nah adapun akun yang dikredit adalah akun asuransi bayar muka. Ini sebenarnya kita bisa cek dulu dari menu perkiraan ya. Kita lanjut, ini seperti ini. Debit beban asuransi, kredit asuransi bayar muka. Kita periksa. Ini beban asuransi dibayar di muka. Keterangannya, kita belum masukkan keterangan, kita tambahkan di info lainnya. Keterangannya adalah adjustment beban asuransi
bulan Januari Januari 2018 sebesar 2 juta. Nah, ini selesai, kita simpan. Oke, kita simpan. Lanjut ke dokumen 27. Ini kita menerima pendapatan bunga. Oh, ini tadi kita memperbaikinya bukan di sini. Ini tadi keliru, memperbaiki harusnya di sini. Di jurnal umum. Nah, yang ini. Ya, tadi kita belum berikan keterangan. Oke, keterangannya tadi. Adjustment, salah alamat tadi. Adjustment beban asuransi bulan Januari 2018 sebesar Rp 2 juta. Oke, ini kita simpan. Oke, kita masuk ke dokumen 27, pendapatan bunga bank. Kita gunakan menu kas bank. Kemudian kita masuk ke penerimaan. Kita pilih di sini, otomatis nambah uang kita yang di bank, kita pilih bank, tanggalnya kita pilih 31. Oke, akunnya adalah pendapatan lain-lain. Nah, jadi pendapatan bunga bank ini kebetulan di sini tidak sediakan pendapatan bunga, tetapi kita masukkan sebagai pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain 120.000. Lanjut. Nah, kita kasih keterangan di sini. Pendapatan bunga bank. Pemberinya siapa? Otomatis bank. Pemberinya adalah bank. Nah, kita periksa. Ini pendapatan lain-lain 120.000. Oke, kita tutup. Lanjut ke dokumen 28. Rekonsiliasi PPN. Nah, untuk rekonsiliasi PPN ini tujuannya adalah kita menutup akun PPN keluaran dan PPN masukan untuk kemudian kita memunculkan akun PPN lebih bayar atau kurang bayar, sehingga kita harus tahu terlebih dahulu berapa nominal PPN keluaran dan masukan. Untuk mengetahui nominal PPN keluaran dan masukan, kita bisa melihatnya adalah melalui menu laporan. Nah, kita lihat dulu menu laporan, daftar laporan, kemudian kita pilih di sini adalah pajak. Nah, ini laporan pajak. Kemudian kita pilih rekonsiliasi. Nah, tanggalnya kita ganti tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Kita tampilkan. Nah, kita lihat di sini. Ini kita tuliskan PPN keluaran kita adalah 5.433.000. Ini keluaran, sementara untuk masukannya kita lihat di sini adalah 3.264.000. Sehingga kita ada kurang bayar sebesar 2.169. Nah, ini angka ini kita catat terlebih dahulu di kertas, kemudian nanti kita inputkan melalui jurnal umum. Oke, kita masuk ke buku besar, kita ke jurnal umum. Oke, tanggalnya 31. Nah, akunnya tadi kita menutup akun PPN keluaran dan masukan. PPN keluaran kredit, sehingga untuk ditutup kita taruh dia di sebelah debit. Nah, ini keluaran. PPN keluarannya ini kita debit sebesar yang tadi tertera di laporan rekonsiliasi, yaitu 5.433.000. 5.433.000. Kemudian akun yang kedua PPN masukan, nanti kita kredit ini PPN masukannya kita taruh di sebelah kredit sebesar yang tertera di laporan tadi 3.264.000. Nah, selisihnya tadi adalah PPN kurang bayar. Nah, ini PPN kurang bayar otomatis ada di sebelah kredit sebesar 2.609.000. Nah, ini kita
tambahkan keterangan di info lainnya, yaitu rekonsiliasi PPN bulan Januari 2018. Nah, ini kita bisa cetak untuk memeriksanya. Ini jurnal umum, PPN keluaran kita kredit, PPN masukan debit, selisihnya adalah PPN kurang bayar. Keterangannya rekonsiliasi PPN. Nah, kemudian kita tutup, kita lanjut ke dokumen 29, yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon. Pembayaran listrik, air, dan telepon kita catat melalui menu kas bank. Kita pilih sub menu pembayaran. Nah, ini kas banknya kita pilih menggunakan bank, bayarnya kita menggunakan bank. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 31. Oke, akunnya apa? Kita menggunakan akun beban listrik, air, dan telepon. Listrik. Nah, beban listrik, air, dan telepon senilai 1.780.000. Oke, lanjut. Kasih keterangannya adalah di sini. Pembayaran listrik, air, dan telepon. Nah, berarti penerimanya ada PAM, PLN, Telkom. Oke, kita periksa. Ini pembayaran tanggal 31 Januari 1780. Betul, senilai 1780. Tutup, kita masuk dokumen yang terakhir, yaitu mencatat biaya penyusutan. Biaya penyusutan mencatatnya kita melalui menu perusahaan proses akhir bulan. Nah, karena kita mau menutup bulan Januari, maka bulannya kita pilih Januari. Tahunnya adalah tahun berjalan yang tadi kita input, yaitu tahun 2018. Udah, seperti ini saja, kita tekan simpan. Selesai. Nah, tahap berikutnya kita bisa melihat jurnalnya bagaimana, jurnal-jurnal yang pernah terjadi. Nah, melihat jurnal yang pernah terjadi, kita bisa menggunakan menu laporan, daftar laporan, kita pilih ke buku besar, kemudian keseluruhan jurnal bisa. Kita inputkan misalnya mulai tanggal 1 Januari. Seperti ini kita tampilkan. Nah, ini total ini transaksinya. Ini misalnya dokumen 1 tadi pembayaran beban gaji, maka jurnalnya berbunyi beban gaji debit, kreditnya kas. Dan seterusnya sampai ke dokumen yang terakhir. Dokumen terakhir tadi kita melakukan proses akhir bulan. Ini jurnalnya debit beban penyusutan, kreditnya akumulasi. Nih, seperti ini. Nah, transaksinya sudah selesai. Berikutnya kita akan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama, misalnya kita akan menyajikan laporan laba rugi. Kita pilih ke daftar laporan, kemudian kita pilih keuangan. Nah, kita pilih laba rugi yang standar. Nah, kita lihat 1 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018. Ini kita tampilkan. Kita lihat nih, nama perusahaannya, nama laporannya, laporan laba rugi, periodenya 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, ini total laba bersihnya adalah 22.675. Nah, laporan ini sudah selesai, kita bisa ekspor ke bentuk PDF. Nah, ini kita bisa ekspor PDF. Atau yang berikutnya kita bisa juga menyajikan neracanya, daftar laporan, kita pilih ke keuangan masih sama, kemudian kita pilih neraca. Nah, boleh kita bisa menyandingkannya juga dengan neraca multiperiod juga bisa. Misalnya kita mau membandingkan bulan Desember 2017 dengan bulan Januari tahun 2018. Ini bisa. Kita lihat saja. Nah, ini adalah neraca perbandingannya, boleh seperti ini. Nah, ini jadi ada kenaikan aset seperti ini. Atau kalau ingin menyajikan neraca sederhana juga bisa, kita neraca skontro seperti awal yang tadi. Pada saat tanggal mulai data juga bisa
kita pilih neraca induk Skontro 3101/2018. Kita lihat seperti ini. Perhatikan tadi di laporan laba rugi kita memperoleh laba. Nah, ini munculnya di sini 22.675. Nah, ini kita juga bisa ekspor PDF. Nah, hasilnya nanti kita bisa lihat seperti itu. Ada berbagai macam laporan yang kita bisa sajikan dari Accurate ini, jadi sangat mudah sekali. Kita tinggal input saja, input transaksi untuk laporan, otomatis semuanya muncul. Nah, ini macam-macam. Oke, demikian untuk penjelasan input transaksi di kasus CV aneka ragam beserta tata cara untuk menyajikan laporannya. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Silakan anak-anak rajin berlatih di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.